Terima kasih Bapa. Kau yang selalu kami. Kau Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau pemilik hidup kami ya Tuhan. Engkau berkuasa dan Engkau berdaulat atasnya ya Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, lembutkan hati kami. Seperti tanah yang subur ya Tuhan. Ketika benih firman Tuhan ditaburkan, maka kami akan berbuah secara rohani. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudaraku, salam. Pastor Daniel masih berada di luar kota. Dan hari ini memang jadwal saya. Pagi ini kita akan belajar mengenai kerendahan hati. Nah, kerendahan hati ini semua kita sudah sering mendengarkan kerendahan hati. Tapi saya yakin berbeda-beda pengertian kita dan pemahaman kita mengenai kerendahan hati. Kenapa perlu dibicarakan kerendahan hati? Karena Tuhan sebenarnya memerlukan kita memiliki kerendahan hati. Jadi karena ini kemauannya Tuhan, maka harus kita selaraskan dengan kemampuan kita, pengertian kita mengenai kerendahan hati. Kita merasa bahwa kita sudah rendah hati, tapi kata Tuhan bukan yang seperti itu yang kuinginkan. Lalu kita bilang ini versiku mengenai kerendahan hati. Sementara yang kita pakai dalam kehidupan standarnya bukan standar guru kita, bukan standar bapak atau orang tua kita, tapi standar kerendahan hati itu adalah apa yang Tuhan berikan. Oleh karena itu tidak bisa kita bilang, ini guru besar saya ini sudah profesor doktor di 3 negara. Maka konsep dia mengenai kerendahan hati, itulah yang mau saya pakai. Karena itu yang cocok untuk zaman sekarang. Nggak bisa. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, orang-orang sudah Dia tebus, kita ini diinginkannya menjadi orang-orang yang selaras dengan Dia, karena Dia mau memakai kita dengan keberadaan kita, dengan latar belakang kita, Dia mau pakai kita, apapun keadaan kita. Tapi Dia menginginkan bahwa kita punya pengertian yang sama tentang Dia, termasuk di dalamnya adalah kerendahan hati. Kenapa ini menjadi satu yang penting, perlu? Ada banyak firman yang menjelaskan bahwa kerendahan hati itu sangat perlu. Nanti kita lihat sama-sama. Kenapa? Karena sistem kerajaan Allah itu sangat berbeda dengan sistem dunia. Realitanya kita hidup di dunia. Tapi status kita adalah orang-orang kerajaan. Kerajaan Allah. Bukan kerajaan tinju, kerajaan Allah. Ya. Nah, hidup kita secara fisik yang sementara ini 90 tahun, ada yang 80 tahun, ada yang 70 tahun. Sementara ini secara fisik kita alami sama-sama. Tapi sebenarnya kita ini adalah orang-orang utusan Allah yang ada di bumi sementara. Oleh sebab itu selama kita sementara di dunia ini, Dia ingin pakai kita. Itu sebabnya tidak berguna lagi nanti kalau kita sudah mati, segala perbuatan-perbuatan baik, segala perbuatan-perbuatan yang kita anggap itu sangat baik, nggak perlu lagi. Yang perlu itu sekarang di dunia. Ini yang penting untuk disiapkan. Karena apa? Karena Allah sebenarnya sudah menebus kita, lalu Dia sudah menganugerahkan kuasa, kan begitu kata Dia, ya. Aku sudah memberikan kuasa kepadamu. Aku sudah memberikan banyak karunia kepadamu. Nah, tapi maksud Tuhan itu memberikan itu, menawarkan itu adalah dengan cuma-cuma. Tidak ada bayarannya.
Tidak ada tarifnya. Tuhan Yesus sendiri mati di kayu salib, nggak ada kita nyetor sama dia. Ya, kita masuk menjadi member anak Allah, tidak ada uang iurannya. Tidak ada kita bayar uang pendaftarannya. Semua gratis Tuhan berikan. Semua kasih karunia dia berikan. Cuma-cuma dia berikan. Hanya kadangkala karena yang cuma-cuma ini tidak dihargai orang. Segala yang gratis-gratis itu nggak dihargai orang. Kurang dihargai orang. Gampang mendapatkannya. Kalau orang biasanya masuk dalam suatu kerja, kalau dia gampang kali masuk ke pekerjaan itu, dia gampang kali tidak menghargai kerja di tempat itu. Tidak terlalu dihargainya. Gampang kali dia masuk lewat udahnya, lewat tulangnya, lewat omong borunya, lewat kerabatnya, masuk dia. Lalu di situ dia ogah-ogahan aja. Beda dengan orang yang dapatkan sesuatu dengan kerja keras, dengan luar biasa banyak pengorbanan, ya, pasti dia dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena ini kudapatkan dengan berjerih payah, dengan upaya yang luar biasa. Jarang orang mendapatkan sesuatu yang gratis, akan menghargai sesuatu tadi. Yesus sudah menebus kita, dia mati di kayu salib, itu untuk kita. Ada banyak orang nggak terlalu peduli. Oh iyalah, pokoknya dia sudah terima, aku sudah terima dia di dalam hatiku. Ya sudahlah. Dia tidak tahu apa maksud Tuhan menebus itu. Dia kira itu hanya sebagai tiket masuk untuk dalam setelah dia meninggal nanti. Dia kira hanya itu. Padahal Tuhan tidak hanya berpersoalan kepada kita ketika dia menebus kita, bukan hanya mau menyelamatkan kita saja. Dia mau pakai kita mulai dari kita terima Tuhan Yesus sampai kita mati nanti, kita berguna bagi dia. Kita berguna bagi banyak orang. Kita berguna bagi dunia ini. Jadi kalau kita mau melihat dunia mau berubah, kita sendiri harus kita yakini, aku ini berperan di dalam dunia. Jangan minder, ya. Kita diberikan Tuhan karunia bermacam-macam. Sudah disediakan Tuhan segala macam karunia itu. Tapi tidak semua kita mengoptimumkan penggunaannya. Itu sebabnya ada orang yang mulai dari berterima Tuhan Yesus sampai dia mati, hidupnya melarat terus. Tidak pernah dia alami apa yang dijanjikan Tuhan. Gak pernah. Kenapa? Memang dia orang Kristen, memang dia melayani, memang dia ke gereja, memang dia pemimpin persekutuan, memang dia berkhotbah, memang dia menyembuhkan, mendoakan orang-orang ke rumah sakit, memang dia meneguhkan banyak orang. Tapi dia sendiri sengsara dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak bisa menikmati apa yang sudah Tuhan berikan. Dia hanya berbicara bahwa kalau aku melayani Tuhan, maka aku tinggal tunggu upah aku apa. Dia hanya tinggal upah, dia nunggu upah. Dia kira bekerja dengan Tuhan itu, Tuhan berikan sesuatu karena kita memberikan sesuatu kepada Tuhan. Dia kira kita hubungan kita dengan Tuhan sebagai orang upahan. Kita kerja keras, kita berbuat apa yang ada dalam pelayanan-pelayanan, maka berharap bahwa Tuhan akan memberkati ekonomiku, Tuhan berikan kesehatanku. Bukan. Bukan. Itu efek sampingnya lain. Tuhan akan berikan itu. Tapi kalau motivasi kita melayani Tuhan, datang sama Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, hanya untuk menunggu berkat dia, enggak itu kata Tuhan. Jadi banyak orang sampai hari ini yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus pun, mereka enggak mengalami manfaat kasih karunia. Bicara kerendahan hati, itu kuat hubungannya dengan kasih karunia. Orang yang semakin rendah hati, semakin banyak mendapatkan peluang untuk memperoleh kasih karunia. Jadi kalau kita lihat di dalam Alkitab, banyak orang-orang yang mengalami kasih karunia demi kasih karunia,
pemberian-pemberian baik. Itu sebenarnya mereka menjaga kerendahan hati dalam mereka. Tokoh-tokoh Alkitab menjelaskan seperti itu. Musa walaupun dia sebagai seorang pemimpin satu bangsa, dia tidak bilang, kalian lihatnya kan kepemimpinan aku kan. Nggak bilang Musa kan. Dia tetap rendah hati. Maka Tuhan tetap mempercayakan dia. Waktu melakukan mujizat Tuhan pakai Musa. Karena Musa menjaga kerendahan hatinya. Musa tidak bilang, kalian tengok kan waktu ku pimpin membelah sungai, laut, terbelah. Kalian lihat nggak itu? Tidak dibilang kayak begitu. Ya, dia tidak menyombongkan dirinya. Dia tetap merendahkan hatinya. Padahal dia sekelas dunia, itu sudah luar biasa. Belum ada lagi setelah Musa di dunia ini yang ada memimpin satu bangsa bisa membelah air di laut. Belum ada cerita itu. Gak ada sampai hari ini. Waktu zaman Musa, Tuhan izinkan terjadi yang bentuk seperti itu. Mari kita buka di dalam Roma 12 ayat 6. Roma 12 ayat 6, mari kita baca sama-sama. Yang tidak bawa Alkitab, lihat di slide. Roma 12 ayat 6, 1, 2, 3. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Di dalam penekanan 12 ayat 6a ini dikatakan, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Orang-orang percaya, Tuhan percayakan karunia-karunia tertentu, talenta-talenta tertentu, kemampuan-kemampuan tertentu, berbeda-beda. Oleh karena itu tidak usah cemburui. Kok dia profesinya ini, profesi aku itu, profesi dia ini, pekerjaan aku itu. Gak usah. Itu tidak terlalu penting bagi Tuhan. Tapi Tuhan melihat setiap orang pribadi demi pribadi yang sudah menerima dia secara pribadi. Dia punya persoalan khusus dengan Tuhan. Aku mau pakai kau sebagai tukang batu, sebagai tukang, sebagai orang kerja di transport, atau orang sebagai profesional di bidang keuangan, atau di bagian kau mau mengurusin planet, itu tidak persoalan bagi Tuhan. Yang persoalan bagi Tuhan, lewat profesimu, baik kau sebagai ibu rumah tangga, atau sebagai apapun pekerjaanmu, itu kata Tuhan, aku sedang berperkara kepada engkau, aku berikan karunia itu kepada engkau, pakai untuk kemuliaan bagi namaku. Jadi jangan kecil hati, wah aku ini dari si borong-borong, tamatan aku pun tak jelas. STTB aku banyak dikabur-kaburkan. Tidak usah persoalkan itu. Tuhan nanti tidak nanya itu, kau tamatan mana, tidak ditanya itu. Merahmu berapa dulu, tidak ditanya Tuhan berapa merah kita. Karena apa? Karena itu tidak terlalu perlu bagi Tuhan. Karena Tuhan pun bisa membuat kau menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena ini yang Tuhan ingin pakai. Di dalam Yakobus 4 ayat 6, mari kita baca. Yakobus 4 ayat 6. Slide. Ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Begitu pentingnya kerendahan hati, sampai di sini dikatakan bahwa tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya, yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kenapa Tuhan soal mengurusin karakter?
Ya, ya mau congkak dia, mau dia tinggi hati, rendah hati, ya sudahlah, itu udah bawaan lahir dia Tuhan, kita bilang kan. Itu udah kebiasaan dia Tuhan. Itu kan berpuluh-puluh tahun dia dulu dibentuk dari keluarga yang memang memang ngomongnya tinggi Tuhan. Dia memang congkak Tuhan. Enggak bisa. Ketika kita sudah terima Tuhan Yesus, Tuhan mau bereskan itu dulu. Aku mau itu dibongkar, dirubah. Karena Tuhan ingin karakter kita sama dengan karakternya Tuhan. Ini yang dia mau. Supaya cocok kerja itu nanti. Kerja-kerja Tuhan itu cocok dengan kerja-kerja kita di bumi. Karena dia kan mau pakai kita. Karena kita harus menyesuaikan spek kita. Seperti apa yang Tuhan maui. Sama seperti saya. Kalau saya mau mempekerjakan orang di perusahaan. Tentu saya lihatlah background dia apa. Kan saya tanya, kau bisa apa? Oh saya hanya bisa manggut-manggut saja Pak katanya. Oh iya, saya lagi tidak membutuhkan orang yang manggut-manggut kan gitu. Oh saya bisa Word Pak, saya bisa internet Pak, saya bisa mengapain ini. Oh itu perlu. Jadi ada spek orang yang seperti itu. Nah mungkin di rumah saya membutuhkan orang untuk beres-beres di rumah, bersih-bersih. Kamu bisa apa? Oh saya bisa Pak, saya bisa membuat internet Bapak ini 24 jam hidup terus. Saya tidak perlu itu. Saya perlu orang yang bisa memberes-bereskan lantai. Tidak cocok kan? Tidak diterima kan? Gitu juga dengan Tuhan. Semua karunia itu Tuhan berikan karena dia perlu kita. Tuhan membutuhkan kita di dunia ini. Dia mau pakai kita untuk menyatakan perkara-perkara besar lewat kita. Ini kata Tuhan. Lihat. Allah menentang orang yang congkak. Kenapa Tuhan bicara soal orang-orang yang congkak? Udahlah Tuhan, kau usah terlalu besar-besarkan ini besar. Tidak, ini persoalan besar. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati Tuhan perlukan. Meskipun Tuhan menyediakan banyak kasih karunia, nah tergantung kita yang menentukan apakah kita ada menerima itu. Orang lain terima, kita tidak terima. Padahal kalau kita banding-bandingkan, kok dia terus Tuhan dapat kasih karunia. Tidak Tuhan lihat, aku tamat sarjana Tuhan. Dia SMA pun tidak jelas Tuhan kita bilang. Tapi Tuhan memberikan kasih karunia demi kasih karunia kepada dia. Karena apa? Karena syarat yang Tuhan bikin adalah dia tidak congkak. Dia rendah hati. Aku mengasihani dia. Aku memberikan kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia kepada dia. Sementara kita merasa bahwa aku kan asar Tuhan. Belum lagi dijabat orang tangan, duku tangan ke tangannya itu Tuhan. Sampai semangatnya aku bilang, enggak, aku enggak butuh itu kata Tuhan. Ini contoh ya, bukan nanti salam orang gitu loh. Jangan kita merasa bahwa hal-hal fisik itu yang mau kita tampilkan. Kata Tuhan, aku mengasihani orang yang rendah hati. Mau enggak kita dikasihani oleh Allah? Kalau kita mau, kata Tuhan, rendahkan hati. Jadi Tuhan memang memberikan banyak kasih karunia kepada orang yang semakin merendahkan hatinya, maka Tuhan akan memberikan banyak kasih karunia. Jadi dibutuhkan kerendahan hati. Jemaat Tuhan, ayo kita sama-sama. Ya, ini proses belajar sebenarnya. Enggak ada proses hebat-hebatan. Dulu aku tidak rendah hati, sekarang aku mau mencoba rendah hati. Kenapa? Karena Tuhan membutuhkan aku punya karakter merendahkan hati. Karakter yang rendah hati Tuhan butuhkan untuk aku dipakai Tuhan dengan leluasa. Mungkin kita dalam kehidupan kita ini banyak permintaan kita, ya. Sama seperti sekarang, saya banyak permintaan sekarang sama Tuhan. Saya mau menikahkan anak tanggal 2 nanti, ya. 10 hari lagi kira-kira. Kami hitung-hitung tadi 11 hari lagi, 12 hari lagi. Banyak permintaan kepada Tuhan. Ya. Permintaan apa? Macam-macam. Karena makin mendekat harinya, makin banyak aja yang mau diurus. Ya. Nah jadi, mintanya apa?
Mungkin itu dalam persoalan saya. Tapi saudara juga mungkin banyak permintaan kepada Tuhan hari ini. Mungkin saudara membutuhkan keharmonisan di rumah tangga. Mungkin kita membutuhkan ekonomi kita meningkat. Mungkin kita ingin anak-anak kita berubah karakternya. Mungkin kita punya pergumulan untuk membereskan hubungan dengan orang lain. Atau mungkin banyak keinginan kita. Tapi tidak pernah dijawab Tuhan. Kita minta pasangan hidup dari Tuhan. Kita memperoleh sesuatu dari Tuhan, tidak dapat-dapat. Sudah banyak pun air mata kucucurkan Tuhan katanya. Mungkin kita tidak memperolehnya karena kita belum rendah hati. Kalau dibilang gampang, gampang. Kalau dibilang sulit, sulit. Kenapa? Kalau orang yang sudah berketetapan dalam hatinya, aku ini karakterku. Opungku, tulangku pun bilang karakterku hebat. Setiap aku ulang tahun dia puji-pujinya karakter aku. Maka tidak bisa lagi berubah. Katanya gitu. Kata Tuhan itu rubah. Itu kan konsep tulang katanya gitu kan. Tidak bisa. Kata Tuhan rubah itu. Oh rubah. Dirubah itu. Jadi standar kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, jangan pakai standar-standar orang lain. Kalau tidak ada kerendahan hati, itu membatasi, menghalangi kasih karunia datang. Jadi kalau sudah lama kita tidak mendapatkan kasih karunia dalam kehidupan kita, tidak ada sesuatu yang baik, sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, biasa aja hidup kita ini gersang aja, begitu aja gitu. Periksa, apakah kita sudah tidak rendah hati lagi? Ini perlu, ini warning, ini ingat-ingatan gitu loh. Karena Tuhan mau bilang, aku perlu masalah kerendahan hati. Kalau kau sudah lama tidak mendapatkan kasih karunia kebaikan-kebaikan Tuhan, coba cek. Kita harus belajar bekerja sama dengan hukum-hukum kerajaan. Ya. Kenapa? Apa dengan hukum-hukum kerajaan? Karena begini, kerajaan Allah itu beroperasi itu pada suatu sistem yang berbeda dengan sistem dunia. Berbeda dia, ini hukumnya. Kita di dunia ada hukum dunia, di kerajaan Allah ada hukum kerajaan. Begini dia. Hukum di dunia ada, kita ambil salah satu contoh, hukum gravitasi. Hukum gravitasi, kenapa saya tidak melayang-layang sekarang di sini? Nah itu katanya, hukum gravitasi itu membuat kita, ada pijakan kita tetap stabil. Tapi coba kita pinggir jurang, kita melangkah satu langkah lagi, kita jatuh. Itu hukum gravitasi. Ya. Jadi jangan coba-coba nekat, kalau di samping tebing, ini nggak adanya hukum gravitasi itu kita bilang. Kita lanjut aja, jatuh, mati. Bukan Allah kejam. Allah bukan kejam di situ membuat kita mati. Karena kita melawan hukum gravitasi. Itu dia. Kita melawan hukum dunia tadi. Itu sudah ada hukum-hukumnya. Sama seperti kita membuat kloset. Tahu kloset? Di WC itu ya. Tiap paginya kita bertemu dengan kloset. Ya. Kalau kita, ini hukum namanya ada hukum potensial. Energi potensial. Air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Tidak percaya tanya Pak Madri. Ya. Air itu selalu dari tempat tinggi turun ke tempat rendah. Lalu kita buat kloset kita lebih tinggi daripada halaman rumah. Lalu terjadi hujan besar, banjir. Ya. Banjir masuk. Kloset kita taruh di bawah, ya. Kloset kita di bawah. Itu Pak Zega ya. Ini yang tukang-tukang yang ngerti nih. Sementara jalan itu lebih tinggi. Mula-mula waktu tidak ada hujan, ini tidak ada persoalan. Tapi ketika datang hujan deras, banjir itu di jalan sana, masuk ke kloset kita. Waduh, jahat kali Tuhan ini. Besok mau acara di rumahku, banjir kita bilang.
Kita bilang Tuhan jahat. Enggak. Kita tidak mengikuti hukum dunia tadi. Hukum potensial tadi. Air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Kita lawan itu. Hukum itu. Kita bilang Tuhan yang kejam. Enggak. Kita yang melawan hukum-hukum alam. Hukum-hukum yang sudah ditetapkan pada ilmu pengetahuan. Kira-kira begitu logikanya, analoginya. Ya, sudah ada hukumnya, kita dapat bencana karena tidak mengikutinya, kita bilang Allah yang kejam. Demikian juga dengan hal-hal yang rohani. Kita nggak dapat kasih karunia, kita bilang Tuhan kau kejam. Enggak. Ada hukum kerajaan mengatakan bahwa kau rendahkan hatimu, maka engkau akan kutinggikan. Kau rendahkan hatimu, maka aku berpersoalan kepada engkau. Maka aku akan mengasihani engkau. Aku akan mencurahkan kasih karunia demi kasih karunia kepada engkau. Kalau kau rendahkan hatimu. Itu kata Tuhan. Itu hukumnya. Jangan dilawan. Jangan berdalih sama Tuhan. Sudah begini karakterku Tuhan. Dari 24 tahun yang lalu Tuhan. Udahlah Tuhan. Tidak usahlah itu aja. Yang lain lah Tuhan. Aku kan kuat berdoa. Aku kan kuat untuk memberi persembahan. Aku kan kuat yang ini. Tapi kalau soal kerendahan hati ini, sorry lah Tuhan. Ini kalau ini kupertahankan Tuhan. Tak bisa. Jangan lawan Tuhan. Jangan lawan hukum kerajaan tadi dengan keterbatasan kita. Lalu apa yang mau kita buat? Kita rubahlah itu. Dunia mengatakan, mengajarkan kita lewat motivator-motivator. Kamu harus jadi nomor 1. Dikaca, dilatih-latih. Kamu bisa jadi nomor 1. Wah, situ dia. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Siapa lagi? Ambil, kau pantas untuk itu. Kita mempromosikan diri kita sama orang. Aku hebat, aku bisa ini, aku bisa ini. Ini cara-cara dunia mengatakan seperti itu. Kita harus percaya bahwa tidak kita kerjakan pun seperti itu, Tuhan akan angkat kita. Karena Tuhan bilang, aku akan meninggikan orang yang merendahkan hati dan merendahkan orang yang meninggikan hati. Ini hukumnya kerajaan. Jadi jangan takut tidak dipromosikan di kantor. Karena aku nggak selalu menampilkan, menjelek-jelekkan orang lain daripada aku. Oh, Bapak tahu, oh dia memang bisa itu Pak, tapi aku 3 kali lipat dari dia itu kemampuanku. Kita bilang, nggak perlu kita bikin begitu. Ya, Tuhan bilang bahwa kita sendiri yang harus mengoreksi apakah kita sudah berjalan dalam kerendahan hati seperti yang Tuhan mau. Dalam suatu perjamuan, Yesus ada di tengah-tengah orang Farisi. Lalu Tuhan Yesus mengingatkan undangan itu. Oh, tidak usah duduk di paling depan. Ya, maksud Tuhan Yesus, siapa tahu nanti ada orang-orang penting lagi di situ, biarlah mereka di depan. Ini cerita waktu Tuhan Yesus dengan pesta dengan orang Farisi. Kenapa Tuhan ingatkan seperti itu? Dia sedang mengingatkan kondisi hati sebenarnya. Jangan ingin menonjolkan diri di situ. Jangan ingin menonjolkan supaya kita dilihat orang atau supaya dia diperhatikan orang. Karena kata Yesus waktu itu, kalau nanti ada orang yang lebih penting dari situ, tentu dia tidak enak dong mengusir orang yang sudah di depan ini, maka dibikinlah lagi tempat yang lebih terhormat dari situ untuk orang yang baru datang tadi. Lalu di sini menunjukkan bahwa orang-orang tadi ini yang di sini sudah dipertontonkan bahwa ini yang lebih hebat daripada ini. Itu suasana pesta itu. Apa artinya? Sebenarnya Tuhan sedang menunjukkan seperti ini. Kalau bahasa gampangnya, tidak usah angkat telur, kira-kira gitu dia. Ya, apa itu angkat telur? Ini bukan telur yang angkat-angkat, bukan begitu gitu loh. Buat Tuhan itu tidak perlu. Tuhan yang akan meninggikan kita. Ada orang mau ngerjakan, membantu orang, ditengoknya dulu orang ini. Oh, aku lagi dilihat, wah baru dia dikerjakannya gitu ya. Pernah gitu kita? Tunggu dilihat orang, oh aku dilihatnya, aku sibuk gitu ya. Enggak.
Apa yang kau sedang kerjakan, lakukanlah seperti untuk Tuhan, katanya. Jadi nggak usah kita ragukan seperti itu. Tuhan akan meninggikan kita pada waktunya. Ketika kita merendahkan hati kita. Nggak kita cari-cari promosi. Kita sendiri dipanggil. Tiba-tiba orang bilang, siapa yang kemarin yang apa gitu, teringat orang. Kenapa? Sebenarnya roh Tuhan yang mengingatkan dia. Nggak harus yang kata kasak kusuk cari proyek. Tapi bukan berarti kita tinggal di rumah, kita tunggu-tunggu telepon, udah datang itu. Ya, bukan begitu juga gitu loh. Tapi bukan karena upaya-upaya yang tidak mengandalkan Tuhan kita kerjakan. Kalau yang itu, kerja-kerjaan yang memang normatif bagian kita, itu kita kerjakan. Tapi jangan takut, kita kehilangan berkat. Kalau kita tidak mencari-cari popularitas kita, promosi kita. Atau kita katakan bahwa aku mau melakukan ini. Karena inilah yang kupelajari strategi yang paling hebat. Pengetahuan, ilmu pengetahuan itu perlu. Kemampuan itu perlu. Tapi ketika kita hanya mengandalkan itu saja, lalu Tuhan kita letakkan di sebelah kita, hanya menonton apa yang kita kerjakan, tidak akan dapat sesuatu yang paling baik dalam hidup kita. Tapi ketika Tuhan sudah anugerahkan kemampuan, ilmu pengetahuan, pengalaman, lalu kita bawa ini kepada Tuhan. Kita minta, Tuhan, ini yang ada sama aku. Hati aku. Maka full power lah. Kekuatan yang penuh lah yang akan kita peroleh. Tuhan ingin kita punya kerendahan hati untuk mengikuti apa yang sedang Tuhan ajarkan sama kita. Ini menjadi penting. Ya. Kenapa? Karena nanti di depan ini akan banyak hal-hal yang kita kerjakan yang saking sibuknya kita lupa bahwa ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Saking sibuknya kita tidak tahu lagi untuk bisa membawa sesuatu kepada Tuhan. Saking sibuknya kita, saking pintarnya kita, enggak kita perlukan lagi Tuhan. Orang yang sudah lahan kebun sawitnya beratus-ratus hektar, dia tidak merasa lagi bahwa perlu minta pertolongan daripada Tuhan. Kenapa? Semua sudah terpenuhi. Dia mau berjalan sudah naik ke mobilnya, sampai di rumahnya sudah tinggal hidupkan remote-nya, AC-nya hidup, nyaman dia. Dia udah jam makannya sudah tersedia makanan, karena ada orang-orang yang menyiapkan makanan. Semua sudah tersedia. Dia tidak merasa lagi ada perlu Tuhan. Jadi sepertinya Tuhan itu perlu untuk orang miskin dan orang berkekurangan saja. Enggak. Orang-orang yang sudah berkecukupan pun, kata Tuhan, ketika kau bergantung sama aku, kau rendahkan hatimu kepada aku, kau bergantung sama aku, maka aku semakin lagi membuat kau lebih hebat lagi. Jadi kalau kita merasa sekarang kita sudah cukup lah, sudah hebat lah kita rasa, kau bisa lebih hebat lagi. Kalau kau rendahkan hatimu kepada Tuhan. Kalau kau belum juga punya apa-apa, jangan terlalu sombong. Ya, jangan kita bilang bahwa sekarang ini yang sombong itu hanya orang kaya. Enggak, orang miskin pun banyak sekarang sombong. Ya, sudah dia tidak punya apa-apa, kedatang sama Tuhan pun, oh enggak lah. Apa? Tengoklah, mana ada Tuhan kerjakan katanya. Sudah dia tidak punya apa-apa, disombongkannya lagi sama Tuhan. Ya, makin seperti itu. Itu sebabnya ada orang yang dari kecil sampai tua tidak pernah merasakan sesuatu yang baik dari Tuhan. Jadi ingat, hari ini Tuhan mau ingatkan. Kalau hidup kita masih susah secara ekonomi. Kalau hidup kita masih tidak sehat dalam kesehatan kita. Kalau kita masih banyak kali persoalan-persoalan kita yang di dunia ini. Tidak sempat, padahal kata Tuhan kan kita mau melayani orang. Bagaimana kita melayani orang? Kalau kita sendiri belum sehat, belum beres, belum sukacita. Kita memberikan penghiburan sama orang. Kita sendiri masih butuh penghiburan. Bagaimana itu bisa berjalan? Sementara kita mau dijadikan Tuhan, kau akan kujadikan berkat bagi banyak orang. Ketika kita mau menjadi berkat, kita siapkan itu. Tuhan, apa lagi ini Tuhan? Apa lagi yang mau kulakukan? Oleh karena itu kita harus tahu apa itu kerendahan hati.
Nah, kerendahan hati itu bertolak belakang dengan kesombongan. Kalau kita bicara kerendahan hati, ini bertolak belakang dengan kesombongan. Dalam Amsal itu dikatakan bahwa Tuhan benci akan kesombongan. Mari kita baca Amsal 18 ayat 12. Amsal 18 ayat 12, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi berarti kan bertolak belakang. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Akibat kesombongan-kesombongan ini orang bisa mengalami kehancuran dalam pernikahan, dalam pekerjaan, dalam masalah keuangan, dalam masalah kesehatan, dalam masalah apapun juga. Kadangkala kesombongan-kesombongan kita ini juga bisa mempengaruhi orang lain. Kita lihat dalam masa orang Israel. Kesombongan Firaun, ya, kesombongan Firaun kepada bangsanya, sehingga tulah itu diturunkan Tuhan. Tulah itu terjadi kata, apalagi air jadi darah, tongkat jadi apa, segala macam jadi ular. Tulah itu datang karena ulahnya Pak Firaun. Tapi yang merasakan dampaknya adalah banyak orang. Kadangkala kita sendiri karena kesombongan kita itu bisa berpengaruh pada anak kita, cucu kita, tetangga kita, orang lain. Jadi jangan kira bahwa aku kan sombong karena akunya nanti menahan itu. Kalau kata orang Batak, huai don noni katanya gitu. Lo mau manawani gitu. Enggak. Kadang-kadang kesombongan kita itu bisa mempengaruhi menjadi bencana bagi orang lain, bagi anak-anak kita. Kita sombong, dampaknya kepada anak kita. Kita sombong, dampaknya kepada keluarga besar kita. Oleh karena itu Tuhan ingatkan kita. Jangan tinggi hati. Lawan rendah hati kan sombong. Jangan sombong. Kalau kau punya sesuatu sekarang, jangan sombongkan itu. Kita tengok dulu mana yang lebih bagus sekarang mobilmu. Mobilmu tahun berapa kita? Kita 22 tahun. Oh, ini lebih hebat, tahun tinggi punya aku katanya. Kau tahun rendah. Oh, tapi banmu, ban motormu tak jelas. Coba gas-gas dulu, gas-gas. Itu dibanding-bandingkan yang seperti itu. Terjebak kita. Kita kira main-mainnya kita. Enggak main-main. Yang seperti itu bukan main-main. Itu karakter kita yang keluar. Mulai mau menyombongkan apa yang ada pada kita. Lihat. Lucifer jatuh dalam dosa. Lucifer itu katanya malaikatnya Allah, gitu Pak Iri ya? Malaikatnya, gembala wilayah dulu. Itu kan pelajaran gembala wilayah itu. Ya, Lucifer itu dulu dekat dengan Tuhan. Tapi dia mulai menyombongkan diri, dia mau menyamai posisi Allah, dia ingin juga disembah. Karena dia katanya ahli pada pujian penyembahan gitu loh. Dia ingin juga disembah. Jatuh dia. Dibuang oleh Tuhan. Jadi dia kelompok iblis. Kan begitu. Karena apa? Karena kesombongan. Lalu kita lihat Adam dan Hawa. Apa yang kurang dalam Adam dan Hawa? Adam dan Hawa tidak benci Tuhan. Tapi akhirnya dia jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena dia merespon ya, apa yang datang informasi ke dia. Dia tidak lagi melihat apa kata Tuhan. Tapi dia ingin mendengarkan ngomongan setan tadi. Kalau kau makan ini nanti kau menjadi seperti Allah katanya. Pengen juga nih nanti seperti Allah. Tahu yang baik dan yang buruk katanya gitu. Keinginan untuk menyaingi Allah itu yang membuat dia menjadi jatuh dalam dosa. Ketika kita punya suatu kesombongan, keinginan untuk sesuatu menjadi sesuatu lebih daripada sesuatu, di situ dia offside dia kalau dalam main bola. Itu dia, itu sudah kesombongan. Ya.
Tapi nanti kerendahan hati palsu. Jangan jadi takut, ya. Aku udah tidak usah aku ceritakan segala sesuatunya, diam aja lah, nanti dikiranya aku sombong. Itu kita sendiri bisa melihat mana saat kita sombong, mana saat kita sedang memberitakan ini kebesaran Tuhan. Ya. Rasakan sendiri saja, ya. Renungkan saja. Itu tidak perlu ada diajarkan, oh ini kategorinya, ini kok sombong ini. Enggak. Jangan takut menceritakan, menyaksikan saya diberkati Tuhan. Tapi janganlah jajarkan orang nanti bicara, anakku sekarang ini sudah SMA. Oh, anakku lebih dari SMA. Kita bilang, ya. Jadi kita mau meninggi lebih daripada orang lain, tidak mau kita direndahkan. Itu yang terjebak dalam kesombongan. Tapi ketika kita menceritakan kebesaran Tuhan, itu pun tidak usah lebih-lebihkan. Ya, tidak usah dilebih-lebihkan. Kita dapat untungnya 1 juta dari apa yang Tuhan kerjakan kemarin. Lewat bisnis kita. Lalu kita bilang, oh Tuhan itu luar biasa. 7 juta kawan, aku dapat untung. Padahal 1 juta. Dia kira ini membuat Tuhan supaya lebih hebat lagi. Dihebat-hebatkannya Tuhan. Tuhan tidak perlu yang seperti itu. Kalau kau diberkati Tuhan dengan 1 juta, bilanglah 1 juta. Kalau kuemu laku 10 biji, bilanglah 10 biji. Puji Tuhan, kueku yang kujual 10 biji, 40 biji hancur. Bilang, tidak apa-apa. Iya kan? Biar Tuhan dengar gitu loh. Jadi jangan kita kira, oh, aku ini sedang di persekutuan nih, supaya dibilang aku hebat, maka 10 yang tadi ku bilang aja, 70 kueku ku bikin hari ini laku semua. Puji Tuhan kita bilang. Setan suka gitu loh. Kau sedang bicara yang salah gitu loh. Tidak usah bantu Tuhan dibesarkan. Tidak perlu itu. Tapi buatlah keberadaan kita itu memang menyerah kepada Tuhan. Percaya Tuhan, biarpun 10 laku, 40 hancur, besok Tuhan aku berdoa supaya diberkati semua daganganku. Itu bisa. Itu bisa. Jadi jemaat Tuhan, kita mau diajarkan Tuhan pada pagi ini. Tidak perlu ada yang sombong. Kalau kau udah diizinkan Tuhan berkhotbah, jangan bilang, kau tengoknya khotbahku tadi kan, luar biasa ya kan? Tidak perlu itu. Tidak perlu. Kenapa? Tuhan yang akan meninggikan kita. Kau tengoknya tadi kuasa yang di rumah sakit tadi, belum kusentuh dia, sudah belak-belak matanya kan? Udah bergerak-gerak. Padahal udah seminggu katanya dia tidak bergerak-gerak katanya gitu. Tidak usah. Karena Tuhan yang mau kita tinggikan untuk semuanya ini. Kadangkala iblis memang mengganggu kita dengan yang itu. Kenapa? Kita pengen dipandang, kita pengen dihormati, kita pengen di sini Bapak, di sini gitu. Nggak usah terlalu terpukau dengan hal-hal seperti itu. Jemaat Tuhan, dalam jemaat ini mau diajarkan Tuhan, kita adalah orang-orang yang rendah hati. Karena kita tahu ketika kita rendah hati, Tuhan yang akan meninggikan kita. Kita harus percaya itu. Ya, kalau kita mau menjadi besar, tidak harus kita mempromosikan diri kita. Maka Tuhan yang mengangkat kita. Karena apa? Ada hukum kerajaan bilang, kalau kita merendahkan hati, kita akan ditinggikan. Itu hukumnya. Gak usah dibantah-bantah lagi, gak usah dilawan-lawan lagi. Akan terjadi seperti itu tadi. Seperti air tadi yang dari tempat tinggi itu pasti mengalir ke bawah. Itu hukumnya. Energi potensialnya terjadi seperti itu. Gak usah di-testing, kita testing dulu. Kita rendahkan dulu di sini. Jangan di-testing. Itu hukumnya. Dengan Tuhan pun begitu. Kalau kau meninggikan dirimu, kau akan direndahkan oleh Tuhan. Kalau kau merendahkan hatimu, gak dipandang orang pun kau, gak dikenal-kenal orang pun kau, dipanggil. Kenapa? Tuhan menggerakkan itu. Amin. Kalau ini kehidupan kita, maka kita sudah mulai selaras dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena dunia ini sekarang sedang menyoroti bahwa mana yang dipopuler-populerkan, itulah yang dianggap sebagai sesuatu yang hebat. Itu sebabnya gereja pun kadang-kadang terpukau dengan itu. Mana ya gereja yang besar, ramai, meriah, sepertinya disitulah urapan Tuhan turun. Enggak, belum tentu yang seperti itu. Ya, dan jangan pula kita jadi minder. Kami mau gak usahlah bawa orang gereja ini. Kenapa? Pelaponnya masih bocor-bocor. Malu aku. Enggak urusan kita itu bocor-bocor pelapon ini. Itu urusan Tuhan. Pada saatnya Tuhan akan mengubah itu semuanya. Tapi ketika kita merendahkan hati, maka kita pun penuh dengan berkat diizinkan Tuhan terjadi. Kalau kita diberkati Tuhan dengan luar biasa, berapalah masalah pelafon? Ya, berapa masalah fisik-fisik ini? Selesai. Tapi Tuhan bilang,
aku mau pakai kamu satu-satu. Semua jemaat Tuhan GKKD Pekanbaru. Aku mau pakai, tidak ada yang tertinggal. Jangan mau merasa tertinggal. Jangan mau dituduh oleh iblis. Ya. Tapi kata Tuhan, hukum-hukum kerajaan harus kita lakukan. Apa itu hukum kerajaan tadi? Aku mau merendahkan hatiku supaya aku ditinggikan. Mari kita lihat. Di dalam Yakobus 4 dan 5. Yakobus 4 ayat 4 dan 5. Yakobus 4 ayat 5. Mari kita baca. 1, 2, 3. Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Artinya apa? Kau yang sudah ditebus oleh Allah, kata Tuhan, kau milikku sekarang. Nah, kalau kau milikku, kata Tuhan, kau itu harus nurut, melakukan, mencintai nilai-nilai yang sedang kubuat, kata Tuhan. Kau harus menurut, mengasihi aku, lalu nilai-nilai yang ada dalam Tuhan, itu yang kita lakukan. Tidak nilai-nilai dari dunia. Kalau kita lebih mempercayai nilai-nilai yang dikasih motivator, kata Tuhan, aku cemburu. Masa kau lebih yakin kepada itu? Sama kita, sakit hati kita, kalau istri kita lebih percaya kepada suami orang. Istri kita, atau suami kita lah. Suami kita, ya. Kalau dia perempuan punya suami, kita lebih percaya pada suami orang daripada suami kita. Kita lebih percaya kepada orang lain daripada lingkungan kita. Roh Allah tadi dikatakan dia cemburu. Kenapa? Karena kita lebih mengikuti teori-teori dunia. Prinsip-prinsip dunia yang lebih kita pegang. Tuhan cemburu dengan hal itu. Ini berbahaya. Ya, jadi jangan sepele bahwa untuk menyelesaikan persoalan-persoalan rumah tanggaku, persoalan aku dengan suamiku, yang kubaca dari Google, yang kubaca dari motivator. Padahal di dalam firman Tuhan ada diajarkan bagaimana menyelesaikan persoalan suami istri. Kira-kira gitu dia caranya. Kita lebih memilih cara-cara yang di luar sana daripada yang dikatakan Tuhan. Kata Tuhan, aku cemburu kau pakai yang seperti itu. Aku cemburu, kata Tuhan. Nah, itu yang dikatakan dalam Yakobus 4. Yang terakhir, ini yang terakhir, Yakobus 4 ayat 6 sampai 7. Mari kita baca sama-sama. Yakobus 4 ayat 6 sampai 7. 1, 2, 3. Ada hubungan antara kerendahan hati dengan kesombongan. Ketika kita mau merendahkan hati, itu artinya kita sedang menolak kesombongan. Kalau kita tidak rendah hati, maka kita sedang menyuburkan kesombongan. Itu indikatornya. Ya. Lebih mudah melihat mana kita sombong daripada kita rendah hati. Kalau kita sombong, maka kita tidak rendah hati. Dikatakan di dalam ayat yang ke-7 ini, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kata melawan, ya, kata melawan di sini, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Jadi tidak cukup hanya tunduk pada Allah saja, tidak melawan iblis. Dua-duanya sejalan. Ikuti firman Tuhan, tapi lakukan suatu sikap melawan iblis. Bagaimana cara melawan iblis? Mana iblis? Mana iblis? Tidak gitu. Ya, katakan dengan kuasa tadi. Diam kau iblis. Ya. Waktu aku menjadi sombong, aku bilang, aku buang kesombongan. Nah, gitu dia. Ini prakteknya. Nanti bagaimana caranya? Silakan saja.
Tapi prinsipnya adalah kita harus lawan kesombongan tadi. Tunduk pada Allah, lawanlah iblis. Ketika kita sudah tunduk, kita berarti proaktif untuk melawan dan tidak pasif. Kita aktif untuk melawannya. Ada suatu sikap hati yang serius, aku mau buang kesombongan aku ini. Jadi ada tekad di situ, ada upaya dari kita. Nah, ketika kita sudah punya kekuatan untuk menolak itu, disitulah sebenarnya muncul peluang kasih karunia Tuhan muncul terjadi atas kita. Nah, jadi ketika kita lawan tadi sifat-sifat yang mau kita buang tadi, maka disitulah sebenarnya Allah berkesempatan untuk kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi kalau sampai saat ini kita frustasi karena doa-doa kita belum dijawab, kita frustasi karena banyak hal-hal yang belum terjadi yang kita harapkan dalam kehidupan kerohanian kita. Kata Tuhan, rendahkan hatimu. Ketika kau menjadi sombong, sadari itu harus kau buang. Apapun statusmu, kesombongan itu harus dibuang. Mari kita rendahkan hati kita dengan kita mengikuti firman Tuhan. Sebenarnya kita menaruh dia tidak cemburu kepada kita. Ya. Kita lebih mempercayai kekuatan-kekuatan yang dikatakan Tuhan daripada perkataan-perkataan di luar. Mari tundukkan kepala. Kita akan dapat mendekat kepada Allah kalau kita merendahkan hati kita. Orang sombong tidak dapat dekat dan intim dengan Tuhan. Kalau kita mau intim, dekat dengan Tuhan, rendahkan hatimu. Tidak pernah dikatakan Tuhan bahwa orang yang dekat dengan Dia adalah orang-orang yang sombong. Sulit kita intim dengan Tuhan kalau kita masih sombong. Sulit kita menerima kasih karunia dari Tuhan kalau kita masih sombong. Kita masih membatasi kasih karunia turun atas kita kalau kita masih sombong. Tuhan menginginkan kita jauh, dimatikan dari rasa sombong. Kerendahan hati pada kita sehingga kita membuka peluang bahwa Tuhan mau memakai kita luar biasa. Apa yang tak pernah kau dengar, apa yang tak pernah kau pikirkan, apa yang tak pernah terlintas dalam pikiranmu, semuanya disediakan Tuhan bagi kita. Tidak harus yang kita konsep dan rancang, tapi Tuhan akan menganugerahkannya. Bagian kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita melakukan hukum kerajaan Allah. Rendahkan hatimu, maka kau akan ditinggikan otomatis oleh Tuhan. Sadari ketika kita meninggikan diri, suatu saat kita akan dihancurkan, direndahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu jemaat Tuhan, mari kita siap mendengarkan, kita menerima kasih karunia demi kasih karunia dari Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan Engkau tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu,
kasih Bapa, kalau hari ini kami boleh belajar keinginan hati Tuhan untuk kami boleh merendahkan hati kami. Ketika kami merendahkan hati kami bisa intim dekat kepada Engkau ya Tuhan. Ketika kami menjadi sombong, maka kami menjauh dari Engkau ya Tuhan. Ketika kami menjadi sombong, maka kasih karunia itu terhalang untuk kami dapatkan ya Bapa. Bapa, ubah rombaklah setiap konsep pemikiran kami ya Tuhan. Biarlah kami menjadi selaras dengan Engkau ya Tuhan. Hukum-hukum kerajaan itu yang mau kami ikuti. Kami sadar bukan Kau yang kejam ya Tuhan, tapi kami yang tidak mengikuti hukum-hukum Engkau ya Tuhan. Kami melawan hukum-hukum kerajaan, sehingga yang baik yang sudah Tuhan sediakan tidak pernah sampai kepada kami ya Tuhan. Tidak pernah kami nikmati. Tapi mulai saat ini ya Tuhan, kami mau merendahkan hati kami. Kami mau membuang kesombongan kami ya Tuhan, sehingga dengan leluasalah Engkau boleh memberkati kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, materaikan firman ini dalam setiap hati jemaat-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya.